Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan singkat mengenai profil lulusan oleh para koordinator program studi. Kepada yang pertama, kepada Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI selaku koordinator program studi fisika, dipersilakan maju ke atas panggung, dan juga kepada Ibu Wahidah SSI MT selaku koordinator prodi geofisika, dipersilakan maju ke atas panggung. Baiklah, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator program studi fisika, yaitu Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI. Kepada Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, stakeholder dan alumni yang kami muliakan. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan usulan draft kurikulum program studi S1 Fisika tahun 2022. Next. Ya, jadi yang menjadi latar belakang dari perubahan atau evaluasi dari kurikulum ini, yakni kurikulum 2019 sesuai dengan standar nasional pendidikan SNMPTN itu akan bermigrasi melalui pembaharuan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait terlaksananya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga ini menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi dan penyusunan kembali kurikulum. Next. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, bahwa mahasiswa itu diberi kebebasan dalam hal ini merdeka untuk dalam hal ini menempuh mata kuliah baik di luar, ya, di luar program studi seumur, misalnya di masa internal, kemudian di luar perguruan tinggi maupun di industri. Next. Jadi sekilas tentang program Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah sangat viral dari tahun 2020, sudah menjadi isu utama untuk penyusunan kurikulum di setiap program studi di seluruh Indonesia. Jadi ini untuk memberikan kemampuan untuk mahasiswa mengembangkan kompetensi dirinya untuk belajar di luar program studi. Itu secara umum gambarannya. Next. Next. Nah, ini dari kementerian telah diberikan program sampai saat ini ada satu update terkait skema program MBKM. Yang pertama adalah mahasiswa diberi kesempatan mengikuti kuliah di luar program studi masih di dalam institusi yang sama. Kemudian yang kedua magang atau praktek di industri. Jadi ini juga sebenarnya di mata kuliah kita juga sudah kita sajikan dalam bentuk PKL, ya, yang sudah bermitra dengan industri. Proyek membangun desa, kemudian pertukaran mahasiswa ini juga sudah pernah berlangsung dan dikoordinir dari universitas. Kemudian penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi independen atau proyek magang, kemudian proyek kemanusiaan,
dan kampus mengajar, serta yang terakhir adalah bela negara. Mungkin yang nomor 10 ini sangat banyak berkaitan dengan program studi kita karena berhubungan dengan bela negara, tapi risetnya di bidang material sebenarnya banyak ke arah sini ya. Jadi ini fisika banget sebenarnya bisa masuk di sini. Seperti topik-topik penelitian yang berkaitan dengan bahan-bahan penyusun alat-alat perang begitu. Jadi awalnya kita pikirnya apakah anak-anak ini akan dibina seperti militer begitu, tapi sebetulnya arahnya ke arah riset ya, sebagaimana telah dijelaskan oleh PIK dari Unmul. Next. Jadi ini sebarang peluang atau kesempatan mahasiswa untuk melakukan kegiatan MBKM dimulai di semester 5, kemudian bisa dipadukan kuliah di dalam sambil memprogram mata kuliah di luar. Kemudian di semester 6 dan 7 ya, jadi 3 semester itu diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih skema, dan biasanya skema-skema yang ditawarkan ini secara kolektif ada PIK tersendiri dari Unmul. Jadi kita tinggal mengarahkan mahasiswa serta membekali mereka apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan diri mengikuti program tersebut. Next. Nah, yang berikutnya adalah kurikulum kita ini tadi sudah dijelaskan melalui talk show terkait basisnya, yaitu berbasis outcome. Jadi di sini tidak lagi berbasis output. Jadi semuanya intinya mahasiswa kita setelah lulus mau jadi apa, mau bekerja apa, tidak hanya sebatas sampai diluluskan saja. Jadi itu sudah kita desain kurikulum kita untuk seperti itu, menyiapkan membentuk karakter mahasiswa untuk berbasis OBE ini. Next. Yang selanjutnya visi program studi S1 Fisika ini kita susun bersama tim, kemudian merupakan turunan juga dari visi fakultas dan universitas, yaitu menjadi program studi S1 Fisika yang unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan sains dan teknologi yang bertumpu pada sumber daya alam hutan tropis lembab dan lingkungannya tahun 2034. Jadi kearifan lokal kita di sini dimunculkan, yaitu di lingkungan hutan tropis lembab dan lingkungannya. Next. Kemudian misi program studi terdiri dari 4, juga merupakan turunan dari misi fakultas, sebagai yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, kemudian menjadi pusat penelitian unggulan bidang fisika khususnya, kemudian menjadi pelopor pengabdian kepada masyarakat juga terkhusus pada bidang fisika, serta menjalin kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk mendukung terselenggaranya penelitian, pendidikan, dan pengabdian di program studi. Next. Kemudian tujuan program studi fisika ya di sini juga sudah mencerminkan bahwa tujuan yang telah kita rumuskan bersama tim itu berbasis OBE, bahwa semata-mata bertumpu kepada lulusan atau outcome kita, sehingga keempat dari tujuan program studi ini benar-benar ditujukan kepada lulusan kita bekalnya apa, nanti jadi apa ya. Jadi seperti itu gambaran umumnya. Next. Kemudian capaian pembelajaran lulusan CPL yang kita juga sudah rumuskan, dan di sini untuk memenuhi ada tiga syarat utama pemenuhan dari CPL, yaitu dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta pendalaman pengetahuan. Jadi dari pola sikap ya ini kita sudah rumuskan
beberapa CPR, yaitu tiga CPR di bagian ranah sikap. Di sini akan memberikan karakter kepada mahasiswa kita yang dituangkan dalam yang terinklude di dalam setiap RPS mata kuliah. Next. Keterampilan umum. Jadi di keterampilan umum juga merupakan bagian utama ya, aspek utama juga yang harus kita terapkan kemudian diimplementasikan ke dalam RPS setiap mata kuliah. Jadi di sini ada 3 untuk ranah keterampilan umum. Next. Jadi saya agak cepat karena waktu juga mendesak. Kemudian keterampilan khusus. Jadi di keterampilan khusus juga harus ada aspek keterampilan khusus untuk setiap pemenuhan CPL. Ya, yaitu di sini ada 3, bisa dilihat di slide, ada 3 secara detail ya. Next. Dan yang aspek terakhir itu penguasaan pengetahuan, ini lebih mendalam, lebih mengkerucut ke kompetensi untuk yang bisa diperoleh dari setiap beban yang diberikan di mata kuliah ya. Jadi bisa ditampilkan di sini ada 4 buah CPR untuk ranah penguasaan pengetahuan. Next. Kemudian profil lulusan. Jadi profil lulusan program studi fisika ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada kita lulusan kita nantinya jadi apa. Itu sudah dirumuskan dalam 3 profil lulusan yang sebetulnya digambarkan secara umum, yang beberapa kompetensi khusus terinclude di dalamnya untuk berbagai bidang kerja ya. Jadi bidang kerja di poin 1 itu sudah juga terinclude di situ. Bidang kerja di poin 2 maupun bidang kerja di poin 3 itu sudah dirumuskan secara umum ya, bahwa misalkan di poin pertama ini berperan dalam pengembangan keilmuan bidang fisika. Jadi memberikan profil lulusan kita berpeluang juga untuk lanjut studi, kemudian menjadi pendidik, menjadi peneliti, kemudian berwirausaha juga sudah dituangkan di profil lulusan tersebut. Next. Nah, ini pembagian mata kuliah per semester. Jadi kita menyusun sebaran mata kuliah wajib di semester 1 itu masih dalam bentuk paket ya. Jadi semuanya masih bersifat wajib. Jadi di sini ada total SKS beban mahasiswa di semester 1 yaitu 21 SKS. Next. Kemudian di semester 2 sebaran mata kuliah wajib juga sebanyak 20 SKS. Di sini juga masih paket, sifatnya paket, belum ada pilihan, semuanya masih bersifat wajib. Kemudian di semester 3 sudah mulai ada peluang atau lowongan untuk memilih mata kuliah pilihan. Di sini mata kuliah wajib sebanyak 19 SKS. Next. Di semester 3 ya, sekarang masuk semester 4. Semester 4. Ya, di semester 4 juga masih di wajib ya, wajib masih didominasi dengan sebanyak 17 SKS. Namun di sini juga mahasiswa sudah diberi peluang untuk program mata kuliah pilihan. Next. 5, semester 5. Ya, di semester 5 mata kuliah wajib yang disajikan tinggal 14 SKS. Nah, di sini mahasiswa sudah diberi peluang untuk menjalankan MBKM, memilih skema yang diminati.
Juga sebagian besar program MBKM ini relevan dengan masukan-masukan stakeholder tadi. Next, di semester 6 mata kuliah dalam hal ini mata kuliah kelas ya, wajib tatap muka begitu sudah habis, dan di semester 6 boleh memilih mata kuliah pilihan, dan ada satu mata kuliah wajib universitas yaitu KKN, yaitu 3 SKS. Next, di semester 7 juga tetap ada sudah disajikan skripsi di sini, penelitian skripsi untuk mahasiswa di semester 7. Next, jadi total SKS wajib dari semester 1 sampai semester 7 yaitu 99 SKS. Next, nah kemudian berikutnya sebaran mata kuliah pilihan dimulai di semester 3 di sini, karena tadi sudah dijelaskan di awal-awal bahwa di Prodi Fisika itu juga beberapa KBK ya. Jadi di sini setiap KBK juga berkontribusi untuk memberikan pilihan mata kuliah pilihan. Jadi bisa dilihat di semester 3 ada beberapa, baik itu fisika teori, material, instrumentasi, medis, fisika, geofisika, dan oseanografi. Jadi semua terwakilkan sajian mata kuliah pilihannya. Next, di semester 4 pun demikian, adapun yang ditandai belum memiliki kode mata kuliah itu adalah usulan mata kuliah baru. Jadi kita mencoba meng-create mata kuliah baru yang sifatnya mengikuti perkembangan keilmuan sekarang ya. Jadi sifatnya juga pilihan. Jadi ini untuk tambahan dari KBK Fisika Teori, Material, Instrumentasi, kemarin semuanya berkontribusi meng-create mata kuliah baru. Ya, jadi saya tinggal mengumpulkan dan menyusunnya di susunan mata kuliah. Next, di semester 5 juga untuk mata kuliah pilihannya juga sama ya, tetap terwakilkan untuk semua KBK sajian mata kuliah pilihannya. Next, di semester 6. Nah, di semester 6 ada beberapa tambahan. Jadi masukan yang paling banyak dari KBK Fisika Medik, karena sebagaimana kita tahu di awal-awal itu sampai sekarang itu Fisika Medik itu juga banyak peminatnya. Dan di sini beberapa usulan mata kuliah peminatan. Adapun praktikum peminatan medis, bidang medis maksudnya beberapa usulan praktikum yang nantinya bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Jadi praktikumnya di rumah sakit. Next, dan di semester 7 pun demikian, ada beberapa tambahan mata kuliah pilihan. Next. Nah, di sini dapat disimpulkan sebaran mata kuliah pilihan dan wajib, bahwa total wajib tadi sudah dijumlahkan sebesar 99 SKS, kemudian mata kuliah pilihan itu ya ini sudah banyak ya, karena banyak tambahan, lebih 200 SKS, kemudian SKS wajib dilulusi mahasiswa sebanyak minimal ya 144 ya. Jadi berdasarkan ketersediaan atau mata kuliah wajib yang harus dilulusi 99 SKS, maka minimum SKS pilihan yang diperlukan untuk lulus yaitu tambahnya sebanyak 45 SKS. Jadi peluang untuk mengambil sesuai dengan bidang keahliannya sudah lebih besar. Next. Kemudian ini beban SKS ya, sudah tadi saya jelaskan 144 SKS untuk lulus jadi sarjana fisika. Lebih boleh, namun maksimum 160. Next. Nah, ini persyaratan lulus telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK lebih besar atau sama dengan
ini sepertinya ada saya salah ya, ada standarnya lebih tinggi sebenarnya, bukan 2,0. Kemudian TOEFL, harus lulus TOEFL dengan standar minimum 425, dan ini juga standarnya sudah dinaikkan oleh pihak universitas yang semula 400 menjadi 425. Kemudian membuat minimal 1 artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan, dan di kita itu ada jurnal ya, jurnal yang dikelola oleh Prodi, siap menampung publikasi dari mahasiswa yang tugas akhir. Kemudian telah lulus ujian tugas akhir, kemudian lulus komprehensif serta menyelesaikan semua ini yang ditetapkan dari fakultasnya, syarat-syarat yang ditetapkan fakultas. Next. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait susunan mata kuliah di draft kurikulum kami. Mohon saran dan masukannya terhadap kurikulum kami. Terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI atas penyampaiannya. Untuk sesi yang kedua, yaitu penyampaian profil lulusan Prodi Geofisika yang akan disampaikan oleh Ibu Wahidah SSI MT. Kepada Ibu Wahidah SSI MT dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena masih mengikuti kegiatan ini sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih baik Bapak Ibu yang hadir via luring maupun daring. Baik, jadi untuk draft kurikulum 2022 untuk program studi S1 Geofisika jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Mohon panitia untuk menampilkan slide-nya. Next. Jadi sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma selaku koordinator program studi fisika bahwa latar belakang kami mengadakan perubahan kurikulum ini yang pertama karena ingin melakukan penyesuaian output lulusan Prodi Geofisika terhadap kebutuhan industri global. Jadi penyesuaian antara profil lulusan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri global atau stakeholder. Kemudian yang kedua, melakukan adaptasi model kurikulum dengan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga, agar nanti bisa memberikan pembekalan lulusan Prodi Geofisika yang memiliki jiwa kritis dan analitis yang tinggi yang dilandasi dengan problem solving attitude dengan menerapkan sistem OBE atau Outcomes Based Education. Di mana terkait OBE ini next memiliki prinsip yaitu fokus yang jelas, backward design, kemudian keterlibatan belajar dan peluang yang diperluas. Di mana model pembelajaran ini mendukung program MBKM. Next. Untuk program OBE sendiri ini memiliki siklus mulai dari plan, jadi kita merencanakan apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa berdasarkan hasil output sebelumnya. Jadi ada plan, kemudian do melalui proses teaching and learning, kemudian selanjutnya dilakukan assessment atau evaluasi, dan terakhir improvement. Jadi setelah melakukan pengecekan nanti akan ada improvement yang dijadikan sebagai acuan untuk planning selanjutnya. Next. Kemudian di sini untuk pengembangan OBE ini kita mengacu pada visi, misi dan filosofi perguruan tinggi yang dalam hal ini telah diturunkan ke program studi,
di mana untuk mendukung visi misi ini kemudian dibuatlah tujuan pendidikan pada program studi masing-masing, di mana tujuan pendidikan ini disesuaikan dengan profil lulusan. Kemudian profil lulusan ini kami membutuhkan saran dari stakeholder, jadi kami sesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian dari tujuan pendidikan kami nanti akan meramu dalam bentuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan dalam CPMK dan sub CPMK. Next, untuk visi program studi geofisika, yaitu menjadi program studi geofisika yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi bertumpu pada sumber daya alam, hutan, tropis, lembab dan lingkungannya tahun 2030. Di mana untuk alam, hutan, tropis, lembab dan lingkungannya ini karena kita mengangkat konten lokal. Kemudian untuk mendukung visi tadi ada 4 misi dari program studi geofisika. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertumbuh pada sumber daya alam kebumian sehingga menghasilkan lulusan geofisika yang unggul dan berkarakter. Kemudian yang kedua, menjadi pusat penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu geofisika baik darat, laut maupun udara. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan dan menjadi pelopor penerapan ilmu geofisika yang berkontribusi dalam pemecahan masalah real melalui pengabdian kepada masyarakat. Dan terakhir, menjalin kerjasama yang intensif dalam bidang geofisika dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi profesi dan industri baik nasional maupun internasional. Misi ini kemudian diturunkan dalam tujuan program studi geofisika. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide. Jadi ada 4 tujuan dari prodi geofisika. Itu kurang lebih menurunkan dari misi. Kemudian dari visi misi dan tujuan tadi kemudian dibuatlah profil lulusan. Dan ini untuk masalah profil lulusan kami juga masih membutuhkan saran dari stakeholder. Dimana untuk saat ini kami menampilkan di sini bahwa profil lulusan kami nanti harapannya bisa terserap di dunia minyak dan gas bumi. Pada slide sudah ditampilkan bagaimana deskripsi profil lulusan ini, kemudian mata kuliah pendukung yang ditawarkan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin nanti akan disampaikan ketika sesi paralel. Kemudian profil lulusan yang kedua yaitu harapannya lulusan kita bisa terserap dalam industri mineral dan batu bara, kemudian dalam akademisi dan peneliti, kemudian konsultan geosains, birokrat pemerintah, dan terakhir pada entrepreneur. Kemudian untuk mendukung profil lulusan tersebut, kami membuat CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang sudah berbasis OBE. Jadi dalam CPL ada 4, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pendalaman pengetahuan. Untuk sikap kurang lebih sama dengan program studi fisika, jadi ada 3, bisa dilihat pada slide Bapak Ibu. Kemudian keterampilan umum ada 4, di mana beberapa keterampilan umum ini sepertinya tadi juga dirasakan oleh Bapak Ibu yang alumni yang telah menyelesaikan studi di fisika ataupun geofisika, bahwa ini ada beberapa keterampilan umum yang memang bisa didapatkan dari program studi kita. Kemudian untuk keterampilan khususnya ini lebih ke geofisikanya. Jadi untuk keterampilan khusus beberapa diantaranya yaitu mampu menggunakan teknologi akuisisi data pada metode geofisika eksplorasi dan geofisika laut. Di dalamnya ini termasuk bagaimana menginstalasi peralatan, pengaturan parameter akuisisi, urutan perekaman ataupun pengambilan data, kontrol kuantitas dan kualitas data serta penyimpanan data. Kemudian yang kedua itu menguasai dan memahami secara rinci manajemen eksplorasi sumber daya alam, energi dan mineral, juga dalamnya termasuk mitigasi dan lingkungan baik di darat maupun di laut. Yang selanjutnya bisa dilihat pada slide Bapak Ibu.
Kemudian untuk penguasaan pengetahuan ini juga lebih mengarah ke geofisikanya. Jadi mulai dari konsep teoritis berupa pendalaman matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian nanti pada akhirnya diharapkan bisa memahami terkait ipteks berupa teknologi instrumentasi, informatika, dan komputasi yang digunakan untuk menganalisis dan mengkuantifikasi serta dapat memodelkan masalah-masalah kebumian. Dari cekal itu, next. Kemudian kami membagi mata kuliah wajib pada mulai dari semester 1 sampai semester 8, tetapi berdasarkan konsep OBE diharapkan mata kuliah wajib yang bersifat teoritis sudah dihabiskan di semester 5. Jadi pada semester 1 ini ada 9 mata kuliah yang kami tawarkan yang masih bersifat paket, jadi ada 21 SKS. Kemudian pada semester 2 untuk mata kuliah wajibnya ada 23 SKS. Kemudian di semester 3 di sini sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan, jadi untuk wajibnya ada 16 SKS, jadi masih bisa ditambah dengan mata kuliah pilihan. Semester 4 ada 15 SKS untuk mata kuliah wajib. Semester 5 ada 10 SKS, dan ini sudah terakhir untuk mata kuliah wajib yang bersifat teori. Jadi di semester 6 tinggal KKN dan PKL. Jadi di geofisika PKL ini bersifat wajib. Kemudian di semester 7 sudah bisa mengambil mata kuliah wajib skripsi. Jadi total SKS untuk mata kuliah wajib pada program studi geofisika ada 98 SKS. Ini untuk mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester. Untuk mata kuliah pilihan bisa dilihat pada kode P, di mana yang kuning itu menunjukkan bahwa mata kuliah pilihan yang bersifat wajib untuk kedua KBK. Kemudian yang berwarna krem-krem itu yang geokimia itu mata kuliah pilihan untuk KBK geofisika eksplorasi. Jadi mungkin sebagai informasi saya sampaikan bahwa di geofisika ini ada 2 KBK, yaitu KBK geofisika eksplorasi dan KBK oseanografi. Jadi untuk memudahkan melihat pada slide, jadi yang berwarna krem itu menunjukkan mata kuliah pilihan pada KBK geofisika eksplorasi, dan yang biru menunjukkan mata kuliah pilihan pada KBK oseanografi, dan yang ditandai kuning itu menunjukkan mata kuliah pilihan yang wajib untuk kedua KBK. Jadi untuk di semester 4 ada sekitar 4 mata kuliah pilihan yang ditawarkan untuk masing-masing KBK. Di semester 5 ada 2 mata kuliah pilihan yang bersifat wajib, jadi ada geostatistik dan SIG. Kemudian untuk mata kuliah pilihan di setiap KBK masing-masing, jadi ada yang 5, ada yang 4 mata kuliah pilihan. Untuk pembahasan atau diskusi lebih lanjutnya nanti mungkin Bapak Ibu yang KBK Geofisika dan Osean bisa dilanjutkan di sesi paralel. Yang di semester 6 kami menawarkan ada 2 mata kuliah baru untuk pilihan, yaitu geowisata, yaitu ini yang mata kuliah ini bersifat ekskursi atau semacam field trip. Jadi merupakan mata kuliah pilihan yang bersifat wajib untuk kedua KBK. Kemudian penginderaan jauh atau remote sensing. Kemudian ada mata kuliah pilihan untuk masing-masing KBK. Di semester 7 juga kami menawarkan mata kuliah baru, yaitu Artificial Intelligence. Kemudian ada mata kuliah pilihan untuk masing-masing KBK. Di semester 8 sisa mata kuliah wajib jika belum sempat mengambil di semester sebelumnya. Ini merupakan distribusi SKS mata kuliah wajib dan pilihan di setiap semester. Jadi untuk semester 1 ada 21 SKS wajib saja.
Kemudian di semester 2 ada mata kuliah wajib 23 SKS. Di semester 3 wajibnya ada 16, pilihan yang ditawarkan ada 9, termasuk kedua KBK. Kemudian di semester 4 ada 15 wajib, 22 pilihan. Semester 5 ada 12 wajib, 33 pilihan. Semester 6 ada 7 wajib, 40 pilihan. Dan semester 7 ada 6 wajib, 31 pilihan. Semester 8 sudah diharapkan mata kuliahnya sudah habis. Di sini untuk mata kuliah pilihan itu kelihatan banyak, ada 135. Itu terdiri dari 53 SKS untuk KBK Geofisika Eksplorasi, 53 SKS juga untuk Geofisika Oseanografi, dan pilihan umum untuk kedua KBK ada 29 SKS. Mungkin itu saja terkait pembahasan ini. Next. Untuk slide ini mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rahma, itu kurang lebih sama di geofisika. Jadi syarat-syarat untuk masa studi mahasiswa di prodi geofisika kurang lebih sama dengan program studi yang lain. Mungkin terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Wahida SSI MT yang sudah menyampaikan pemaparan. Kepada Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI dan Ibu Wahida diperkenankan kembali ke tempat duduk semula. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi secara paralel yang akan dilaksanakan di ruangan terpisah. Saya akan bacakan untuk pembagian ruangannya. Untuk Bapak Ibu yang hadir secara offline, dengan KBK Fisika Medis dapat menuju ruangan B205. Untuk KBK Fisika Teori, Material, dan Instrumentasi dapat menuju ruangan B211. Dan untuk KBK Geofisika dan Oseanografi untuk dapat tetap stay di ruang teater room ini. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang hadir secara online akan langsung diundang ke breakout room Zoom yang akan dilaksanakan oleh operator yang bertugas. Sebelum Bapak Ibu menuju ruangan masing-masing, saya sampaikan untuk sesi paralel ini akan dipandu langsung oleh moderator, dan kita akan memasuki waktu isoma, dengan waktu isoma akan selesai pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu peserta diharapkan dapat kembali ke ruang utama ini atau ruang teater ini maksimal pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Kepada Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk menuju ruangan masing-masing.
Recording stopped. Recording in progress.
to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Mula Warman University, East Kalimantan, Indonesia. In 2001, FMIPA Mula Warman University, or FMIPA UNO, was established as an effort to prepare the younger generation to master and develop science and technology for the management of natural resources, farming for the welfare of society. The establishment of FMIPA UNO has received approval from the Directorate General of the Republic of Indonesia based on Decree number 2811/T/2001, dated August 30th, 2001. The vision of FMIPA UNO is to become a superior higher education institution in providing education, science and technology development, which is based on humid tropical forests and their environment by 2034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman, Bapak Dr. of Engineering Ikrisnandang MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika, Dr. Jayus MT. Yang kami hormati Koordinator Recording in progress. Studi Geofisika, Ibu Wahida SSI MT, beserta Bapak Ibu dosen di jurusan Fisika yang sudah hadir di membersamai kita pada hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu stakeholder yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan lokakarya jurusan Fisika tahun 2022, baik itu yang hadir secara offline maupun yang secara online. Serta tak lupa pula adik-adik mahasiswa undangan. Terima kasih untuk sudah bergabung di sini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmiati Munir. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi geofisika yang di sini akan menjadi moderator yang memimpin jalannya diskusi sampai diskusi selesai. Baik Bapak Ibu, jadi pada sesi ini kita akan mendengarkan saran-saran dan masukan dari Bapak Ibu stakeholder terkait dengan keilmuan yang dibutuhkan di instansi masing-masing, yang harapannya nanti bisa menjadi salah satu acuan bagi kami dalam menyusun kurikulum program studi geofisika guna mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Adapun bidang-bidang keilmuan yang tadi itu sudah dituangkan dalam profil lulusan program studi geofisika yang tadi secara singkat sudah dipaparkan oleh Ibu Koordinator Program Studi. Di sini nanti akan kita lebih mendalam lagi apa-apa saja yang kita butuhkan untuk nanti bisa mencapai profil lulusan yang sudah kita susun. Olehnya itu kami sangat-sangat mengharapkan saran-saran atau masukan-masukan dari Bapak Ibu stakeholder nanti pada saat diskusi. Baik Bapak Ibu, sebelum itu mungkin saya akan menyapa Bapak Ibu stakeholder terlebih dahulu. Di sini sudah hadir membersamai kita Bapak yang pertama
ada Pak di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi ada Bapak maaf Bapak Ibu, di sini sudah ada Bapak dari Badan Meteorologi dan Klimatologi. Ada dari Pertamina Hulu Mahakam yang hadir secara online. Kemudian dari PT Tirta Investama, PT Saleri Gading Utama, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada dari Bina Marga PUPR Kaltim, PUPR Kaltim, PT Badat LNG. Kemudian ada dari PT Geoduo Pito. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu kita yang begitu sempit, maksudnya tadi sudah banyak pending untuk sesi diskusi ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ini. Yang pertama, kami akan menampilkan profil lulusan yang telah disusun di program studi geofisika. Jadi di sini yang pertama, profil lulusan ke bidang industri minyak dan gas bumi. Jadi lulusan geofisika yang bekerja pada industri minyak dan gas bumi sebagian besar bekerja pada bidang eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian metode seismik yang merupakan salah satu core dalam kurikulum geofisika merupakan metode utama yang digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Melalui kolaborasi dengan keilmuan lain, terutama geologi, lulusan geofisika dapat memberikan kontribusi utama dalam studi basin menggunakan metode graviti, geomagnetik untuk deliniasi struktur dan batas-batas cekungan. Dalam tahapan eksploitasi keilmuan geofisika dengan petrofisika dan seismik berperan dalam kajian volume shell, porositas, permeabilitas, dan water saturation untuk mengetahui sifat aliran fluida minyak dan gas. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah deskripsi profil lulusan program studi geofisika yang pertama. Yang mana profil lulusan kita di sini tentu saja ditunjang oleh mata kuliah yang kita tawarkan kepada mahasiswa, baik itu mata kuliah yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya pilihan. Di sini Bapak Ibu ada mata kuliah geologi dasar, pengantar geofisika, metode seismik, di sini lebih ke seismik refleksi, metode graviti dan geomagnet, geologi minyak dan gas bumi, sedimentologi dan stratigrafi, geologi struktur, petrofisika, karakterisasi reservoir. Baik Bapak Ibu, itu yang mata kuliah yang kami anggap bisa mensupport dari profil lulusan yang pertama. Dari sini kami mohon masukan dari Bapak Ibu, apakah ada mata kuliah atau ada penekanan
lebih kemana di dalam mata kuliah ini, sehingga nanti bisa mempersiapkan lulusan kita untuk bisa bekerja di industri minyak dan gas bumi. Baik, saya mungkin lempar ke forum Bapak Ibu, silahkan jika ada yang saran-saran atau komentar-komentar yang akan disampaikan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan saya dari Prof. Herbert dari UKM. Saya lihat memang sudah mencakup semuanya untuk yang profil yang digunakan biasa kita lakukan diperlukan di industri migas. Namun biasanya kita menggunakan untuk eksplorasi maupun development di migas ini menggunakan seismic refraction ya. Seismic refraction mungkin nanti apakah ini arahnya hanya akuisisi, processing atau interpretation. Jadi kalau bisa di combine aja, karena ini kan apakah seismic refleksi ini semuanya atau hanya tertentu aja, karena biasanya kalau di kampus-kampus yang lain itu terbagi dua, kalau metode seismic refleksi yang khusus untuk acquisition hingga processing, kemudian ada interpretation seismic reflection. Apakah itu masuk nanti ke karakterisasi reservoir atau memang masuk ke refleksinya. Jadi itu mungkin pada saat kurikulum ini mulai diperlakukan mungkin bisa diperhatikan. Dan satu lagi, karena kita sekarang di dunia yang semakin mempergunakan artificial intelligence dan ini mungkin ada juga mata kuliah pilihan yang mungkin bisa disisipkan kepada teman-teman yang mengikuti prodi geofisika ataupun fisik di Unmul, sehingga nantinya bisa semakin ada nilai tambah dalam menghadapi dunia industri, bukan saja di migas tapi di industri lain yang tampaknya semakin luas menggunakan artificial intelligence dan machine learning. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain bisa menambahkan atau mengkoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ronald Herbert atas masukan-masukannya. Di sini juga kami sudah mengusulkan mata kuliah baru terkait dengan lebih ke akuisisi data dan akuisisi data dan pengolahan. Kemudian ada yang interpretasi, seismik interpretasi, nanti akan ada di kurikulum ini Bapak, diusulkan, memang sebelumnya belum ada, tapi di kurikulum ini akan diusulkan mata kuliah tersebut. Terima kasih Bapak untuk saran-saran dan masukannya, akan kami tentu saja catat saran-saran Bapak. Atau di sini ada Pak Peter Lepong mungkin akan menambahkan dari kami, Pak. Terima kasih Pak Ronald. Kedengaran suara juga ya? Kedengaran Pak, nggak urus apa-apa, udah lama nggak ketemu gitu. Ya, kita bertemunya di udara dulu Pak Ronald. Iya, siap-siap Pak. Ya, kapan ke kampus lagi Pak? Ke MIPA nih? Nanti bisa kita ini Pak, kita atur-atur Pak. Kalau ada undangan lagi itu ya. Terima kasih Pak Ronald ya. Ini luar biasa tadi sarannya. Jadi apa yang di-highlight Pak Ronald tadi itu merupakan bagian yang sedang di program untuk dikembangkan. Kami sudah berencana untuk menambahkan mata kuliah seismik itu ada di seismik akuisisi dan processing. Kemudian akan ada tambahan untuk seismik interpretation. Nah yang satu tadi yang di-highlight berikutnya adalah
penggunaan teknologi terbaru, dan itu perlu kita catat di sini. Dalam hal ini adalah penerapan yang mungkin artificial intelligence, ya, machine learning, kemudian deep learning dan sebagainya. Itu bagian dari data science mungkin, atau big data dan seterusnya. Tapi lebih ke arah penerapan artificial intelligence di dalam geoscience mungkin yang kita fokuskan nanti. Nanti kita rumuskan nama mata kuliahnya apa. Jadi apa yang disarankan tadi Pak, kami sudah mencoba untuk mengakomodir di dalam rencana-rencana berikutnya. Terima kasih Pak. Itu saja. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Baik, terima kasih pada Pak Ronald dan Pak Peter. Baik Bapak Ibu yang lain, jika ada masukan-masukan, Bapak Ibu disilahkan terkait profil lulusan yang pertama terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada saran-saran lagi, mungkin kita bisa lanjut ke profil lulusan yang berikutnya. Yang kedua yaitu industri mineral dan batu bara. Dalam industri tambang mineral dan batu bara, sarjana geofisika berperan dalam survei awal mineral dan batu bara, baik melalui udara maupun survei permukaan. Sejumlah penemuan mineral diperoleh dari hasil eksplorasi geofisika dengan berbagai metode antara lain geomagnetik, grafiti, radiometrik, geoelektrisitas dan dalam penambangan geofisika berperan dalam well logging, stabilitas lereng, grade control, dan berbagai kegiatan teknikal pertambangan. Adapun mata kuliah yang kami tawarkan kepada mahasiswa untuk mencapai profil lulusan ini adalah geologi dasar, pengantar geofisika, metode grafiti dan geomagnet, kemudian ada metode geolistrik dan elektromagnetik, geologi mineral dan batu bara, geofisika pertambangan, sedimentologi dan stratigrafi, geologi struktur, geostatistik dan inversi geofisika. Baik Bapak Ibu, untuk profil lulusan yang kedua, mohon saran-saran dari Bapak Ibu stakeholder, masukan-masukan terkait penekanannya nanti lebih ke yang mana yang dibutuhkan di instansi Bapak Ibu, atau kalau diperlukan ditambahkan misalnya mata kuliah yang bisa mensupport, silahkan disarankan kepada kami Bapak Ibu yang jika dianggap masih kurang mata kuliah yang mensupport untuk profil lulusan yang kedua. Mungkin dari PT Saweri Gading, Bapak Muhammad, mohon sarannya Pak. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran? Terdengar Pak? Terdengar? Iya Pak, silakan Pak. Halo? Iya Pak, terdengar suaranya, silakan Pak. Terdengar? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada program studi geofisika Munawar karena telah mengundang kami dalam kegiatannya. Perkenalkan saya Muhammad Hadi. Sekarang saya sebagai geofisik di PT Saweri Gading Utama, adalah kontraktor dari PT Pali Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan. Baik, dari yang saya lihat di pemaparannya,
mata kuliah yang mendukung ini menurut saya sudah baik, karena di pengalaman di acara yang sama di kampus saya sebelumnya kami memberikan masukan bahwa untuk menambahkan mata kuliah geostatistik, karena geostatistik ini untuk data-data geofisika betul-betul sangat dibutuhkan, utamanya untuk mencari sebaran anomali pada data kita, karena dalam berbagai software geofisika yang kita cari adalah anomalinya. Kalau hanya mengandalkan software, kita tidak akan tahu bagaimana dasarnya. Kita harus juga tahu secara manualnya seperti apa, dan itu membutuhkan geostatistik. Kemudian saya tidak ini mungkin semua juga yang kami dapatkan di dalam beberapa tahun terakhir, khususnya jika ada atau kerja praktik, ada perbedaan antara mahasiswa dari luar kampus-kampus luar, misalnya dari Jawa dengan dari Sulawesi atau dari Kalimantan, seperti itu. Kemampuan dasar ini atau yang perlu ditingkatkan di tingkat kampus, yaitu teknik presentasi, bagaimana mahasiswa atau kita membawakan materi atau membawakan data, menyampaikan data, karena bagian besar ilmunya dapat, tapi dia tidak dapat menyampaikannya. Jadi kita yang mendengarkan seperti merasa pembicaraan ini tidak terlalu paham, padahal sebenarnya dia paham, cuma cara menyampaikannya kurang baik. Jadi rata-rata dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan, mohon maaf, rata-rata mahasiswa dapat menyampaikan secara baik apa yang ingin dia sampaikan. Kelihatannya tidak mengerti, padahal sebenarnya mengerti. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sarannya untuk perbaiki bagaimana mengembangkan mahasiswa untuk lebih baik untuk mempresentasikan atau menawarkan datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Berarti selain itu ilmunya juga harus bagaimana menyampaikan dengan baik gitu ya Pak ya, intinya. Karena meskipun mungkin yang kita mau sampaikan sudah pas atau sudah kena, tapi cara penyampaian kita yang kurang bagus sehingga agak susah dipahami atau agak susah diterima gitu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas saran-sarannya. Atau dari Bapak Ibu di sini jika ada yang perlu ditambahkan atau ada yang mau disampaikan, kami persilahkan Bapak. Jika tidak Halo. ada, baik Bapak. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur nih Bu. Oh baik Pak, silakan, silakan Bapak. Ya, ini kebetulan saya juga ada jadwal juga Bu, sekitar jam 3 jam 4 nanti di Balikpapan ya, jadi duluan aja nih Bu. Gini Bu, ya, jadi menyangkut masalah kegiatan kurikulum ataupun bobot daripada kuliah khususnya di MIPA ya Bu, dan di tempat-tempat lain ya, kita bicara di MIPA ini karena kita masuk di MIPA ini. Nah, jadi betul yang disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi Bu, jadi saya sangat mendukung. Kadang-kadang orang ini kan mentransfer ilmu itu kadang-kadang artinya jadi ada beberapa versi kalau saya melihat itu. Ilmu
yang ditransfer baik kepada mahasiswa atau mahasiswa mentransfer kepada orang lain itu. Kadang-kadang ilmu itu ada yang untuk dirinya sendiri karena tidak bisa mentransfer tadi yang seperti diomongkan oleh Bapak yang pertama tadi itu. Nah kemudian yang kedua ada yang bisa mentransfer ilmu itu tadi melalui tadi itu pembicaraan yang artinya bagus dan bisa dipahami dan bisa mengerti, artinya baik secara mudah dan gamblang kayak gitu. Nah mungkin inilah yang artinya menjadi PR bagi dosen-dosen di khususnya baik di Unmul maupun di MIPA di dalam menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan ini tadi kepada si yang menerima ilmu, khususnya di sini yang menerima ilmu ini adalah adik-adik kita mahasiswa. Nah terkadang itu Bu, saya melihat sering melihatnya itu artinya kadang-kadang sering kita pahamin, kadang-kadang ada juga yang tidak kita pahamin, artinya dari orang yang membawakan dari suatu materi kepada kita itu, artinya hal ini mentransfer ilmu lah, kalau saya menyebutnya itu. Kemudian kalau untuk di dalam kegiatan geofisika ini dengan ilmu banyak keterkaitannya juga, termasuk udara ambien juga, kemudian air, udara dan tanah, artinya yang bersifat baik bersifat kimia ataupun fisika itu banyak sekali kita di dalam ilmu lingkungan juga yang berhubungan dengan di Fakultas MIPA khususnya di fisika ini sendiri. Mungkin nantinya ke depannya mungkin seperti udara, air dan tanah ini mungkin artinya bisa juga ditransferkan atau dimasukkan di dalam kurikulum MIPA yang khusus di fisika ini. Mungkin sudah masuk juga mungkin, cuma tidak secara gamblang kelihatannya karena mahasiswa MIPA ini juga sering artinya melakukan PKL di tempat kami, artinya yang juga banyak berhubungan dengan daripada mata kuliah mereka ini sendiri. Nah mungkin sementara itu dulu ya Bu, artinya yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang ada di Fakultas MIPA ini. Ini itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas masukan-masukannya. Di sini sependapat ya Pak ya dengan Pak Muammar tadi bahwa bagaimana menyampaikan penyampaian itu sendiri sangat penting. Kemudian tadi saran dari Bapak terkait mata kuliah yang lebih ke air, tanah dan sebagainya. Itu juga ada di sebaran mata kuliah kita di sini Pak. Nanti di akhir ini nanti akan kami perlihatkan mata kuliah secara keseluruhan. Di sini kami baru memaparkan satu persatu yang mensupport masing-masing profil lulusan dulu Pak. Baik Pak, terima kasih. Sedikit ada tambahan dari Bapak, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Bu Moderator. Mungkin terkait prodi lulusan birokrat pemerintahan, masuk di situ BMKG ya. Jadi SDM kami itu yang di BMKG itu sebenarnya multidisiplin bisa Bu. Jadi dari IT misalkan dari sini bisa masuk
Kemudian dari meteorologinya kan ada meteorologi maritim, itu mungkin dari kelautan ataupun dari oceanografi bisa masuk. Kemudian dari tim elektronya, misalkan kalau di MIPA ini ada teknik elektro, bisa juga masuk untuk terkait peralatannya gitu. Kemudian dari misalkan pemetaannya, jadi kan sebenarnya kami itu ntar penghubung atau informasi kami ke masyarakat itu dalam bentuk peta ya Bu ya, yang bisa dipahami oleh masyarakat itu dalam bentuk peta. Maka pemetaan juga kami membutuhkan lulusan-lulusan yang berkompeten di bidang pemetaan itu. Kemudian satu lagi ini untuk geofisika ya, di situ mata kuliah mungkin yang diizin kalau mau boleh usul yang ditambahin di situ kan klimatologi udah ada ya, kemudian meteorologi terlapis, mitigasi bencana. Untuk geofisikanya itu dimasukkan pendahuluan seismologi, itu di situ pendahuluan awal, pembagian meteorologi, klimatologi, fisika, kemudian ada teori tektonik lempeng, tektonik Indonesia, tektonik global itu ada di situ. Itu pendahuluan seismologi. Kemudian setelah dasarnya dapat seismologinya, mungkin biasanya kami itu satu gelondongan besar ya, itu terkait misalkan seismologi 1. Kalau di kami dulu itu namanya seismologi 1, seismologi 2, pendahuluan seismologi. Kalau pendahuluan seismologi itu awalnya gambaran umum tektonik Indonesia, tektonik dunia, teori tektonik lempeng. Nah kemudian untuk seismologi 1-nya baru itu ke tekniknya yang pertama. Jadi misalkan mengenal gelombang-gelombang yang ada yang terekam di peralatan kami, kemudian anatomi gelombangnya, ada gelombang apa saja, kemudian penjalarannya seperti apa. Kalau penjalaran mungkin udah masuk ke tadi seismik refraksi ya, tapi kalau seismik refraksi kan itu cakupannya kecil ya, kalau kami kan agak global. Jadi model lapisannya seperti apa, ketika ada gempa di suatu daerah maka dia akan melewati lapisan mana aja, tapi udah masuk sih ke seismik refraksi. Mungkin itu aja yang saya tambahin. Pertama pendahuluan seismologi, kemudian pendahuluan 1 itu untuk teknisnya mengenal gelombang, anatomi gelombang, gelombang P, gelombang S. Kemudian selanjutnya melakukan penentuan pusat gempa bumi itu di mana berdasarkan rekaman di beberapa tempat seismometer, misalkan dengan yang sangat sederhana, misalkan 3 lingkaran atau seperti apa. Jadi masuk di situ seismologi 1. Kemudian mungkin seismologi 2-nya agak advance sedikit, itu terkait biasanya kami ada di situ monitoring sesar darat. Itu dengan seismometer yang ada kami memetakan gempa-gempa yang telah terjadi, kemudian kami analisis dengan source mekanismenya, berapa panjangnya sesar ini, potensi yang mungkin magnitude yang timbulnya berapa, dan tipenya seperti apa, apakah dia strike slip atau oblique atau turun naik. Nah, jika pusat gempanya di laut, maka potensinya misalkan menimbulkan tsunami kalau tipenya seperti apa. Itu mungkin seismologi 2 ya. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Di sini memang di kita sudah ada mata kuliah seismologi, meskipun belum ada seismologi lanjutan ya Pak, masih sebatas pengantar seismologi gitu Pak. Jadi di sini juga seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa di metode seismologi, di pengantar seismologi itu sudah diajari mahasiswa metode penentuan misalnya epicenter. Ya Pak, sudah ada. Tapi yang sebatas, kalau boleh tahu Bapak, metode apa yang sering digunakan di BMKG khususnya? Soalnya di kami baru mengajarkan seperti metode lingkaran, metode ya kemudian apalagi seismometer, kemudian seismogramnya, kemudian bagaimana membaca katalog gempa misalnya, bagaimana mendownloadnya, bagaimana membaca hasil seismogram itu Pak. Ya sebatas itu yang kami ajarkan di pengantar seismologi. Jika ada mungkin yang lebih khusus yang perlu.
dasar buat mahasiswa itu pakai yang basic aja seperti lingkaran, kemudian garis tinggi, itu aja teorinya. Tapi kita perdalam lagi, itu kan asumsi kita itu buminya homogen, ya. Nah, realitanya kan tidak seperti itu, heterogen. Nah, kita berjalan lagi, step lagi penentuan pusat gempa bumi jika heterogen, misalkan 2 lapis, 3 lapis, dan seterusnya. Kemudian kita masuk lagi ke pemrograman, Bu. Jadi akhirnya ntar seperti ini. Nah, ini adalah mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yang multi layer, kecepatannya berapa gitu. Itu mungkin akhirnya aja. Tapi untuk ke mahasiswanya kami ada 2 step, yaitu tadi yang homogen dan heterogen. Seperti apa perlakuannya? Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanggapi, kami persilahkan. Atau Bapak Ibu yang berada di online, di ruang Zoom. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, selanjutnya kita akan ke profil lulusan selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, baik, untuk profil lulusan yang ketiga, untuk akademisi dan peneliti. Di sini deskripsinya, lulusan geofisika yang bekerja sebagai dosen atau peneliti secara umum mensyaratkan lulusan pascasarjana. Dosen geofisika berkarir pada lembaga pendidikan yang berbasis geoscience, antara lain geofisika, geologi, geodesi, oceanografi. Untuk menjadi peneliti lulusan geofisika dapat mengisi posisi di lembaga-lembaga riset pemerintah, BRIN, vulkanologi, BMKG, pusat penelitian kelautan atau non-government organization, baik skala nasional maupun internasional. Adapun mata kuliah yang mendukung untuk profil lulusan ini adalah geofisika teknik, geofisika lingkungan, hidrologi, klimatologi, meteorologi, hidrodinamika, dan beberapa mata kuliah lain yang belum dituliskan satu persatu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jika ada saran-saran atau masukan-masukan terkait profil lulusan yang ketiga ini, kami persilahkan di ruang Zoom. Bapak Ibu, jika ada saran-saran atau masukan, bisa saya tambahkan saran dulu. baik, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Untuk akademisi dan peneliti ya, untuk mata kuliah pendukung, tadi sudah banyak disampaikan baik oleh stakeholders maupun oleh lulusan-lulusan tentang penggunaan IT ya. Jadi mungkin untuk akademisi dan peneliti pun ini mata kuliah pendukung mungkin yang kita tambahkan. Dalam kita kan ada banyak mata kuliah ya, terutama mata kuliah komputasi dan modeling. Dan dari tadi saya lihat belum ada masuk modeling, padahal salah satu core kita di terutama untuk oceanografi itu adalah di modeling, baik itu ocean modeling maupun coastal hydroceanography modeling, ini kita banyak di dalamnya. Jadi di situ mata kuliah komputasi dan pemodelan. Modelan oceanografi boleh. Ya.
Itu tambahan saya. Mungkin dari BMKG juga bisa memberikan masukan tadi Pak. Jadi kami ada core khusus untuk memang lebih penekanan ke aspek modeling, karena sementara untuk field research itu masih agak kurang alatnya. Mudah-mudahan nanti tahun ini atau tahun depan alatnya sudah semakin banyak. Jadi untuk survei laut insya Allah akan lengkap. Kita akan punya sampai ADCP kita akan punya, multi beam echo sounder kita akan punya insya Allah ke depannya, sehingga kerjasama dengan BMKG maupun non-government organisasi yang lain itu bisa lebih baik. Demikian tambahan. Baik Bapak, terima kasih. Satu lagi bahwa Bapak Ibu sekarang juga di Unmul ini kita sudah dilengkapi dengan high performance computing, jadi hampir mirip dengan superkomputer itu kita sudah punya. Jadi untuk bidang komputasi maupun modeling insya Allah itu akan sangat-sangat support. Jadi ada mau perhitungan super cepat bisa dilaksanakan di high performance computing. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Untuk mata kuliah ini memang merupakan mata kuliah inti dari program studi geofisika. Selanjutnya Bapak Ibu, jika ada masukan lagi, kita mengkhusus ke profil lulusan yang ketiga dulu Bapak Ibu. Atau ada lebih penekanan materi di suatu mata kuliah, Bapak Ibu disarankan kepada kami. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke profil lulusan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu konsultan geoscience. Jadi lulusan geofisika dapat mengisi berbagai posisi sebagai konsultan geoscience. Di sini lebih ke geoteknik, lingkungan dan air tanah. Setelah memiliki pengalaman profesional yang cukup. Profesional umumnya berada di bawah pengaturan lembaga profesi dan masyarakat dan mensyaratkan pengalaman kerja dalam suatu bidang secara kontinu selama 5 tahun untuk memperoleh pengakuan sebagai profesional suatu bidang. Lembaga profesi yang membawahi profesional geofisika di Indonesia adalah Himpunan Ahli Geofisika Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya Australian Society of Exploration Geophysics atau Australian Institute of Geoscience serta American Geophysical Union dan Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia. Nah, untuk mata kuliah yang siap mensupport profil lulusan ini Bapak Ibu, ada geofisika teknik, geofisika lingkungan, metode geolistrik dan elektromagnetik, seismik refraksi dan MASW, dan hidrologi. Baik, Bapak Ibu, kami mohon saran-saran, masukan-masukan dari Bapak Ibu stakeholder. Mungkin dari PT Tirta Investama, Bapak Arya Putra, mohon masukannya Pak. Apa-apa kira-kira yang perlu kami tambahkan? Mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Belum terdengar Pak. Mohon maaf Pak, belum terdengar.
Baik Pak, dicoba. Baik, Pak, mohon maaf karena suaranya tidak terdengar. Mungkin sambil menunggu operator, mungkin dari Bapak Ibu yang lain terkait dengan mata kuliah yang kami tawarkan untuk mensupport profil lulusan yang keempat ini, mohon masukannya, Bapak Ibu. Baik Pak, silakan Pak Peter. Ya, oke. Konsultan itu kemampuannya memang sudah keseluruhan. Ngomong tentang komunikasi tadi sudah yes, ngomong tentang finansial ya, ngomong tentang kompetensi terutama, ngomong tentang jaringan dia. Jadi sebetulnya untuk menjadi konsultan itu tidak semata-mata didukung oleh hanya berbagai macam mata kuliah yang ada, tapi lebih ke arah personal development. Ya, personal development yang kita sebutkan tadi itu. Jadi itu tidak terlalu melulu sudah pada pengembangan mata kuliah, tapi nanti kalau di dalam outcome based investment tadi itu kan harusnya kita bisa men-trace lulusan nanti itu setelah 5 tahun dia sebagai apa gitu. Jadi kalau tadi pertama dia lulus kemudian bekerja, itu target pertama. Kemudian target berikutnya adalah setelah itu dia menjalani profesinya 5 tahun, bagaimana dia perkembangannya. Nah kalau hal-hal seperti itu sudah biasanya sudah masuk di ranah personal development setelah dia bekerja gitu. Ya mungkin tentu basic-basic pengetahuannya dan kalau mungkin keterampilannya kita bisa berikan dasar-dasarnya di kampus. Dan mata kuliahnya agak luas kalau itu. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian silakan Pak Mustahil. Ya, saya nambahkan sedikit. Saya sepakat dengan Pak Peter bahwa kalau untuk konsultan geosains itu namanya konsultan itu harus siap dengan segala permasalahan. Jadi yang selain disampaikan Pak Peter tadi, saya hanya ingin menambahkan tadi ya bahwa kalau di geofisika khususnya di oceanografi juga itu mahasiswa kan harusnya kita sudah bekali dengan kemampuan untuk melakukan modeling. Modeling itu bisa mereka diharapkan bisa melakukan forecasting maupun hindcasting. Jadi bisa melakukan simulasi ke depan maupun simulasi ke belakang. Menjadi seorang konsultan tentu saja bisa saja suatu saat dia dihadapkan pada suatu masalah yang terjadi di saat lampau yang ingin dilihat kondisinya sekarang, atau ingin dihadapkan pada suatu masalah di mana kondisi sekarang ini dihadapkan apa yang akan terjadi di masa lampau. Nah itu di masa yang akan datang. Nah itu hanya bisa dilakukan dengan modeling. Jadi kalau untuk di oceanografi penekanannya tentu saja kembali di komputasi geofisika, kemudian oceanografi maupun di bekal-bekal numerical method maupun numerical compositionnya. Itu aja. Baik Pak, terima kasih masukan-masukannya. Kita coba kembali mendengarkan apa sudah bisa dengan Bapak dari PT Tirta Bapak Arya Putra dari PT Tirta Investama. Apakah Bapak bisa mendengar suara kami? Dan mohon maaf, suara Pak Arya belum bisa terdengar. Iya Pak, yang di room ini yang tidak bisa dengar. Baik Pak, coba mungkin bisa disampaikan. Kami coba menyimak meskipun agak kecil suaranya.
Silahkan Bapak. Iya Pak. Iya, terdengar Pak, meskipun nggak besar-besar banget tapi masih bisa terdengar. Silahkan Bapak. Tidak, sudah terdengar Bapak, silahkan disampaikan saja. Baik Bapak Ibu, karena sepertinya Bapak Pak Aryanya live, kita coba lanjut dulu ke profil lulusan selanjutnya. Nanti akan kita coba connect ke beliau lagi di akhir-akhir nanti. Selanjutnya untuk yang kelima, mungkin kita selesaikan sampai profil lulusan yang ke-6 Bapak Ibu, karena ada 6 ya Bu ya. Yang kelima yaitu birokrat pemerintah. Jadi lulusan geofisika berperan dalam berbagai tugas birokrasi di berbagai lembaga pemerintah, baik di pusat atau di daerah, seperti di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Dinas PUPR, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, BPBD, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini kami juga menawarkan mata kuliah kepada mahasiswa, mata kuliah seismologi, geofisika teknik, geofisika lingkungan, metode geolistrik dan elektromagnetik, seismik refraksi dan MASW, hidrologi, klimatologi, meteorologi, mitigasi bencana, sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Baik Bapak Ibu, jika ada saran-saran lagi terkait mata kuliah yang perlu ditawarkan, kami persilahkan untuk memberi saran. Tapi untuk profil lulusannya ini tadi sudah banyak masukan ya Bapak Ibu, seperti dari BMKG, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, sudah banyak masukan-masukan tadi yang tentu saja sudah kita cermati bersama dan insya Allah menjadi acuan juga dalam menyusun kurikulum nantinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja atau coba kita dengarkan kembali Bapak Arya Putra, jika sudah bisa terdengar suaranya Bapak. Ya Pak? Ya Pak, silakan. Sebagai
masukan sama masukan-masukan sebelumnya ya Bapak Ibu. Apakah ada masih yang perlu ditambahkan Bapak Ibu untuk profil lulusan yang kelima ini? Jika cukup, kita akan lanjut ke selanjutnya profil lulusan yang ke-6, yang terakhir yaitu entrepreneur. Bidang kewirausahaan bagi lulusan geofisika meliputi kontraktor survei mineral, batubara, kontraktor drilling baik sebagai well site atau geophysical logging, near surface geophysics untuk geoteknik, slope stability, perencanaan tambang, kalkulasi sumber daya yang dengan basis keilmuan geostatistik, dan survei hidrooceanografi. Dan di sini ada di support juga Bapak Ibu oleh mata kuliah yang ditawarkan. Ada juga mata kuliah kewirausahaan di sini yang disajikan. Kemudian yang lainnya ada mata kuliah geostatistik, sistem informasi geografis, pemerintahan jauh, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, jika ada saran dan masukan terkait profil lulusan yang ini, mohon masukan-masukannya Bapak Ibu. Jika tidak ada Bapak Ibu, mungkin untuk sesi diskusi kita break untuk istirahat, sholat, dan makan. Baik, jika ada yang mau bicara, Bapak mohon maaf tidak terlihat. Jika ada, baik, dari Bapak Daud Wilson. Tapi sepertinya baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada lagi saran-saran terkait profil lulusan yang kami sampaikan tadi, kita akan break sejenak untuk istirahat, sholat, dan makan. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara offline, kami persilahkan di ruang sebelah untuk makan siang. Kemudian insya Allah nanti kita akan lanjut sesi diskusi, dan di pukul 13.30 setengah 2 untuk kita kembali melanjutkan sesi diskusi kita Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kami harapkan Bapak Ibu yang hadir secara online untuk tetap bisa hadir nantinya.